Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi gerak lurus. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ya. Oke, nah dalam aktivitas kita sehari-hari nih, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya gerak. Misalkan kita berangkat dan pulang sekolah dikatakan bergerak. Menulis, berjalan, berlari, kemudian berolahraga, serta aktivitas lainnya, kita tidak terlepas dari yang namanya gerak. Nah, lalu apa sih gerak itu? Nah, gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Nah, gerak itu bersifat relatif. Nah, dalam fisika, gerak itu dinamakannya itu mekanika. Jadi ilmu yang mempelajari gerak itu namanya mekanika. Nah, mekanika dibagi menjadi dua, ada dinamika dan ada kinematika. Nah, dinamika itu merupakan gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab benda tersebut dapat bergerak atau diberikan gaya. Nah, sementara kinematika itu tidak memperhatikan penyebab benda itu bisa bergerak kenapa. Nah, untuk dinamika nanti kita belajarnya itu salah satunya di hukum Newton, usaha dan energi, dan lain-lain, masih banyak. Sementara di kinematika salah satunya kita belajar mengenai gerak lurus. Nah, jadi kita akan langsung saja ke materi gerak lurus. Nah, besaran-besaran pada gerak lurus ada 3. Yang pertama ada posisi, yang kedua ada jarak, atau yang disebut kita besaran skalar, dan yang ketiga ada perpindahan. Nah, perpindahan itu besaran vektor. Nah, posisi itu apa? Posisi itu merupakan letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Nah, sebagai contoh, misalkan Bapak mempunyai ilustrasi. Nih, ilustrasinya itu gambar, ada gambarnya itu ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, kemudian pada gambar di atas, nah jika titik A-nya itu sebagai titik acuan, jadi titik acuan itu titik A itu sebagai 0. Jadi titik 0-nya itu di A. Nah, kemudian titik C-nya itu dari titik C ke titik A itu posisinya bagaimana? Nah, jadi kalau untuk menentukan titik C, jarak dari titik C ke titik A itu kita hitung. Ini kan ke kiri itu negatif ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ini negatif 6 karena arahnya ke kiri. Sementara posisi B ke A itu berapa meter? Nah, kita hitung ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 4 meter. Jadi untuk posisi C ke A negatif 6 meter, sementara posisi B ke A itu 4 meter. Nah, sementara jarak dan perpindahan itu hati-hati nih, biasanya kalian itu suka miskonsepsi atau salah paham. Nah, jarak itu hanya memiliki nilai saja karena kan besaran skalar. Sementara perpindahan itu memiliki nilai dan arah. Jadi memiliki besar dan arah. Nah, kita ilustrasinya itu seperti ini. Gambarnya itu ada gambar A, B, dan gambar C. Nah, kita lihat di gambar A. Misalkan ada seseorang nih berjalan ke arah barat sejauh 4 kilo. Kemudian berjalan ke arah timur. Nah, sejauh 3 kilo. Nah, untuk perpindahan kita ilustrasikannya itu arah mata angin. Berarti ini B, ini timur, ini utara, ini selatan. Nah, ini untuk
Tadi ke arah barat si perpindahannya itu kan, maaf bukan perpindahan, seseorang ini kan ke arah barat bergerak 4 kilo, kemudian ke arah timur, 3 kilo. Nah, jaraknya, untuk menentukan jaraknya, berarti S-nya kita tinggal ditambahkan 4 ditambah 3. Jadi hasilnya itu 7 kilo. Nah, sementara untuk perpindahannya, nah hati-hati karena ini kan mengandung atau memiliki arah. Nah, berarti kalau ke arah barat negatif, kalau ke arah timur positif. Tadi kan seseorang itu berjalan ke arah barat 4 meter, berarti negatif 4 ya. Kemudian ke arah timur positif 3. Jadi negatif 1 meter. Jadi perpindahannya itu sejauh negatif 1 meter. Sementara gambar yang B. Nah, kalau gambar yang B, misalkan ada orang nih sedang mengelilingi lapang. Mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Berarti kan titik awalnya di sini. Di sini. Balik lagi ke titik awal 1 kali putaran. Nah, berarti dia tidak mengalami perpindahan. Nah, kenapa? Karena dia balik lagi ke titik semula gitu, tidak berpindah tempat. Nah, sementara untuk yang C, misalkan ada seorang eh, bergerak ke arah utara sejauh 4 kilometer. Kemudian bergerak ke arah timur 3 kilometer. Nah, berapa nilainya perpindahannya, besar perpindahannya? Berarti mencari resultannya. Nah, berarti tinggal R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, berarti untuk resultannya tinggal 4 dikuadratkan kan 16, 3 dikuadratkan 9, 16 sama 9, 25. Berarti R-nya 5 kilometer. Nah, itu untuk contoh poin C. Nah, ini perbedaan antara jarak dan perpindahan. Seperti ini. Nah, selain tadi posisi, kemudian jarak dan perpindahan, ada besaran pada gerak lurus itu kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau kelajuan itu besaran skalar. Nah, kalau kelajuan ini besaran skalar, sementara kecepatan merupakan besaran vektor. Nah, kalau kelajuan itu persamaannya itu adalah jarak tempuh total dibagi selang waktu. Sementara untuk kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, untuk membedakan jarak disimbolkan dengan S, kalau perpindahan disimbolkan dengan X. Nah, untuk kelajuan sama V. Nah, kasih di atasnya bar, karena kecepatan rata-rata. Mau kelajuan rata-rata, mau kecepatan rata-rata, kasih di atasnya itu tanda bar. Jadi V bar. Dibacanya kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata. Sementara untuk kecepatan sesaat kita menggunakan pendekatan limit. Jadi limit delta T mendekati 0, delta X per delta T. Kenapa menggunakan limit? Karena kecepatan sesaat itu nilainya itu hampir mendekati 0. Ya. Jadi menggunakan pendekatan limit. Nah, pada gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan itu jadi gerak lurus itu dibagi dua. Nih, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Kita bahas dulu gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Nah, artinya syaratnya itu kecepatan atau kelajuannya itu harus tetap nilainya. Misalkan dari dia mulai bergerak sampai ke waktu 15 sekon, kecepatannya itu konstan, misalkan 5 meter per sekon. Nah, sementara untuk percepatannya harus sama dengan 0. Nah, sehingga untuk persamaan GLB-nya itu adalah delta X sama dengan V dikali T. Nah, biar memudahkan kita gambarkan seperti ini. Nah, ini untuk X, ini untuk V, ini untuk T. Jadi kalau ditanyakan X
X, tinggal V dikali T. Kalau ditanyakannya Pi, berarti X dibagi T. Kalau ditanyakannya T, berarti X dibagi dengan Pi. Nah, atau X sama dengan X0 ditambah V dikali T jika si jaraknya itu sudah ada jarak mula-mula atau jarak semulanya itu misalkan 2 meter, 5 meter atau nilainya itu tidak sama dengan 0. Nah, pasti memiliki X0. Kalau bendanya itu sudah memiliki jarak semula. Nah, ini merupakan grafik gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu kita perhatikan nih. Ininya itu, nah, jadi, nah, itu si titik-titiknya itu konstan, jaraknya itu. Nah, tidak berubah-ubah kecepatannya itu. Sehingga untuk grafik X terhadap T-nya itu, dia grafiknya itu linear ke atas. Jadi untuk yang ini grafiknya itu linear ke atas. Artinya semakin besar perpindahannya atau jaraknya, maka waktu yang dibutuhkannya pun akan semakin lama gitu. Sementara untuk grafik kecepatan terhadap waktu, nah kalau grafik kecepatan terhadap waktu kan kecepatannya itu konstan. Berarti dari benda itu bergerak sampai waktunya misal 15 sekon, kecepatannya itu misalkan 10 sekon konstan tetap. Nah, sementara untuk A-nya itu dari mulai dia bergerak sampai waktu 15 sekon, percepatannya itu 0 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya itu sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 45 km per jam. Nah, hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Nah, kita perhatikan kan diketahui V-nya 45 km per jam. Berarti dari kilometer ke meter dikonversi. Berarti 45 dikali 1000, 45.000 meter. Dibagi 1 jamnya itu kan 3.600 sekon. Berarti dibagi 3.600 sekon. Berarti hasilnya 12,5 meter per sekon. Nah, sementara untuk waktunya 10 sekon. Ditanyakan X-nya atau S-nya. Nah, berarti S sama dengan, nah ini S, biar sama. S-nya berapa? Berarti S sama dengan V dikali T. Jadi 12,5 dikali 10. Hasilnya itu adalah 125 meter untuk jarak tempuh mobil. Nah, sementara contoh yang kedua, kalau contoh yang kedua, ini ada sebuah benda yang melakukan GLB diwakili oleh grafik S terhadap T. Nah, berdasarkan grafik tersebut, hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda dalam waktu 2 sekon dan 5 sekon. Nah, ini di grafik ada kesalahan. Harusnya itu 2, 4, kemudian 8, 12. Tar dulu. Jadi ini 4, 8, dan 12. Ya. Jadi untuk yang 6 itu nilainya 4. Maaf ya ini kurang tepat penulisannya. Yang 10 itu diganti dengan 8, yang 24 itu diganti dengan 12 ya. Jadi kita bisa menentukan dari grafik ini untuk nilai kecepatannya. Misalkan kecepatannya itu kan V itu P sama dengan S dibagi T. Kita misalkan V-nya itu 4 dibagi 1. Berarti kan 4. Atau yang 8 dibagi 2.
Nah, yang 10 kan kita ganti 8 ya, jadi 8 dibagi 2. Jadi 4 kan sama 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan. Karena kan di sini jarak yang ditempuh benda saat waktu 2 sekon dan 5 sekon yang ditanyakannya. Berarti kita menggunakan persamaan yang kedua, yang E sama dengan S0 ditambah V dikali T. Dengan memasukkan fungsi waktunya itu 2 sekon. Berarti jarak dengan waktu 2 sekon, S0-nya 2 meter ditambah 4 meter per sekon dikali 2 sekon. Berarti 4 dikali 2 itu kan 8. 8 tambah 2, 10. Nah, berarti untuk soal yang poin A 2 sekon, sementara yang poin B tinggal S0-nya 2 meter, V-nya 4. Nah, ini T-nya itu 5 sekon, berarti 4 kali 5 itu 20. Nah, 20 tambah 2. Nah, 20 tambah 2 nilainya itu adalah 22 meter. Jadi bukan 40 meter. Ini ada kesalahan. Jadi ini 2 ya. 2 ditambah 20 sama dengan 22 meter. Itu untuk yang contoh soal kedua. Nah, contoh soal yang ketiga. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan, masing-masing dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Nah, hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter. Ketika diketahui kecepatannya 20 meter per sekon, kemudian VB-nya untuk kecepatan mobil yang B 10 meter per sekon. Jarak mobil A dan B 210 meter. Nah, yang ditanyakan waktu mobil dan jarak tempuh mobil A ketika berpapasan dengan mobil B. Nah, berarti kita menggunakan persamaan SA. Jadi SA ditambah SB sama dengan SAB. Jadi jarak awal mobil. Nah, untuk SA kan tinggal V dikali T ditambah VB dikali T. Ini PA ya. Sama dengan 120. 120-nya dari jarak mobil A dan B. Berarti VAT-nya itu tinggal 20T ditambah 20T sama dengan 120. 20T ditambah 20T itu bukan 20, ini 10 ya. 10T berarti ini 30T sama dengan 120. Berarti T-nya 120 dibagi dengan 30. Bukan 120, ini 210. Maaf. Aduh, kok 120 terus. Dua ratus sepuluh ya. Berarti ini 210 sama dengan 70. Nah, 70. Kok 210 dibagi 30 itu 7
sekon waktunya, bukan 70. Nah, 7 sekon. Nah, untuk waktunya 7 sekon, tinggal mencari jaraknya. Berarti SA sama dengan VA dikali dengan T-nya. VA-nya berapa? VA-nya itu kan 20. 20 dikali 7. Jadi 140 meter. Nah, jadi jaraknya itu, mobilnya itu dengan waktu 7 sekon ketika berpapasan dengan mobil B, waktunya itu 7 sekon dan jaraknya itu 140 meter. Nah, sementara yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, ini gerak bendanya itu pada lintasan yang lurus, tapi percepatannya itu tetap. Nah, dengan syarat GLBB itu berlaku kecepatannya berubah-ubah, jadi kecepatannya itu tidak sama dengan 0. Kemudian percepatannya tidak sama dengan 0 dan konstan. Artinya percepatannya itu boleh lebih dari 0 ataupun kurang dari 0 untuk percepatannya. Nah, untuk percepatan itu kan perubahan kecepatan dalam suatu selang waktu tertentu ya. Nah, kita gambarkan lagi untuk percepatan. Berarti V, ini A, ini T. Berarti kalau ditanyakan V tinggal A dikali T. Kalau ditanyakannya A tinggal Pi dibagi T. Kalau ditanyakannya T tinggal Pi dibagi dengan A. Nah, untuk percepatan rata-rata, nah ini A bar. Ya, A bar. Nah, sementara untuk percepatan sesaat, ini bukan rata-rata, ini sesaat. Nah, kita menggunakan pendekatan limit seperti tadi di kecepatan sesaat. Jadi, limit dengan delta T mendekati 0, delta V dibagi dengan delta T. Nah, untuk persamaan GLBB ada 3. Jadi, pada GLBB ini berlaku 3 persamaan sesuai dengan kondisi soal yang diketahuinya itu besaran apa saja. Nah, untuk yang pertama ada hubungan antara kecepatan akhir, kemudian kecepatan awal V0, kemudian ada percepatan dan waktu. Sementara di persamaan kedua ada delta X, yaitu jarak atau perpindahan, kemudian ada V0-nya kecepatan awal, T-nya waktu, kemudian percepatan dan waktu. Kemudian untuk kecepatan akhir. Nah, yang ketiga ada kecepatan akhir, ada kecepatan awal, ada percepatan dan jarak atau perpindahan. Nah, ketiga persamaan ini selalu digunakan di materi gerak lurus maupun nanti di materi dinamika partikel seperti di hukum Newton, kemudian di usaha dan energi, nanti di kelas 11 belajar tentang dinamika rotasi benda tegar dan keseimbangan pasti digunakan persamaan GLBB nanti. Pokoknya di materi gerak pasti digunakan persamaan GLBB 3 ini, jadi kalian wajib tahu gitu ya, wajib hafal juga karena sering diaplikasikan pada latihan soal. Nah, GLBB dibagi 2. GLBB itu dibagi 2, ada GLBB-nya itu dengan A-nya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu disebut dengan GLBB dipercepat. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti GLBB-nya itu diperlambat. Nah, ini contoh grafik GLBB diperlambat. Jadi, nah kita lihat garisnya. Nah, garis titik-titiknya itu pertama dia sedikit berdekatan, kemudian lama-lama menjauh antar titiknya itu, batas antara titiknya itu. Nah, jadi itu disebut dengan GLBB dipercepat. Kita lihat
grafik hubungan antara X terhadap T-nya. Yang pertama, nah ini seperti parabola tapi melengkung ke atas. Nah, sementara untuk V terhadap T-nya, kalau V terhadap T-nya itu dia grafik linier ke atas. Artinya semakin besar kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkannya akan semakin besar. Kemudian untuk grafik A terhadap T-nya. Nah, kalau dipercepat berarti dia lebih dari 0. Artinya boleh 1 ataupun 2. Nah, ini Bapak ambil 1,5 lah. 1,5 lah lebih. 1,9. 1,9. Jadi ketika benda ini bergerak, misalkan awal bergerak sampai waktu 15 sekon, percepatannya itu konstan, yaitu 1,9 meter per sekon kuadrat. Untuk percepatannya itu selalu konstan di GLBB, baik dipercepat ataupun diperlambat. Nah, sementara di grafik yang diperlambat, yang kedua, kalau yang diperlambat kita lihat nih, garis titik-titiknya itu lama-kelamaan sampai dia akhir itu, sampai dia berhenti, nah malah semakin mendekat. Nah, awalnya jauh, malah pas di akhir semakin mendekat. Jadi turun. Nah, untuk grafik X terhadap T-nya ini seperti parabola, hampir seperti parabola. Kemudian grafik V terhadap T-nya linier tapi ke bawah. Jadi untuk diperlambat semakin kecil kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkannya juga semakin kecil. Untuk grafik A terhadap T, nah untuk grafik A terhadap T, nah ini karena diperlambat berarti nilai percepatannya itu harus lebih kecil daripada 0. Ini misalkan 1,9 lah, negatif 1,9 meter per sekon kuadrat dari mulai benda ini bergerak sampai waktunya 15 sekon misalkan. Nah, contoh soal. Nah, contoh soalnya kita lihat. Nah, benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap. Nah, kalau ada keterangan semula diam berarti itu sebagai V 0-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian didorong dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Berarti itu sebagai A-nya ini kuadrat ya. Itu 4 meter per sekon kuadrat, waktunya 6 sekon. Nah, berapa kecepatannya, kecepatan bendanya? Vt itu merupakan kecepatan akhir. Jadi Vt itu kecepatan akhir, mau V mau dikasih Vt itu kecepatan akhir. V0 ditambah A kali T. Berarti V0-nya 0 ditambah 4 kali 6. Jadi kan 4 kali 6 kan 24. 0 tambah 24 ya 24 meter per sekon. Kemudian soal kelima. Nah, atau contoh soal kelima, kita perhatikan mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 12 meter per sekon dalam waktu 6 sekon. Nah, bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapa jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 sekon itu? Nah, berarti diketahuinya itu V0-nya itu kecepatan awal. Jadi mobil yang semula bergerak, kalau ada kata semula, berarti itu menunjukkan mobil itu memiliki kecepatan awalnya. Mau berapa? Di sini kan 6 meter per sekon. Nah, berubah menjadi 12 meter per sekon. Berarti ini sebagai Vt-nya. Vt-nya. Kemudian waktunya itu 5 sekon. Nah, ditanya yaitu jaraknya, jarak tempuh dalam waktu 5 sekon. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal di atas berarti kita harus mencari dulu A karena di soal tidak ada A-nya. Nah, untuk mencari nilai A berarti kita menggunakan persamaan GLB yang pertama. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Berarti Vt-nya itu kan 12. Nah, V0-nya 6 meter per sekon ditambah A dikali 5 sekon. Berarti kan 12 dikurangi 6. Ini kan 6-nya pindah ke kiri jadi negatif ya. 12 dikurangi 6 sama dengan 5A. Nah, kalau ditanyakan A-nya tinggal 6 dibagi 5. Jadi A-nya itu 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, sudah didapatkan nilai A-nya, tinggal dimasukkan ke
persamaan GLBB yang kedua karena mencari jarak. Tinggal S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T dikuadratkan. Nah, V0-nya 6 meter per sekon, T-nya 5 sekon, nah A-nya 1,2 meter per sekon kuadrat, kemudian T-nya itu 5 sekon kuadrat. Nah, ini 5-nya yang dikuadratkan, nah, jadi 5 kuadrat. Ya, jadi 6 dikali 5 kan 30, kemudian 5 dikuadratkan kan 25. 25 dibagi 2, 12,5. 12,5 dikali 1,2, 15 meter. Berarti S-nya itu adalah 30 ditambah 15. Jadi 45 meter. Soal terakhir. Jadi di soal terakhir ada sebuah mobil yang bergerak GLBB diawali oleh grafik V terhadap T seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi mobil ini bergerak dengan selang waktu 0 sampai 6 sekon. Nah, dari 0 sampai 5 sekon ini kan grafiknya itu lurus, berarti kecepatannya itu konstan, berarti dia mengalami GLB. Nah, baru dari 5 sekon sampai 6 sekon dia mengalami GLBB. Nah, mengalami GLBB. Nah, kita cari dulu jarak yang ditempuh selama 5 sekon. Nah, berapa jaraknya? Nah, kita menggunakan persamaan GLB. Jadi S sama dengan V dikali T. V-nya itu kan 30. Kemudian T-nya 5 sekon. Berarti 30 dikali 5, 150 meter. Kemudian sudah mencari jarak yang pertama, kita nyari jarak yang ditempuh selama 1 sekon ini ya, bukan 2 sekon. Jadi selama 1 sekon berikutnya. Kan dari 5 ke 6 kan jaraknya 1 sekon. Nah, diketahui V0-nya 30, pi T-nya, kecepatan akhirnya. Karena di sini, nah, dia kan habis tidak memiliki kecepatan. Akhirnya itu sama dengan 0. Berarti T-nya itu sama dengan 1. Nah, tinggal pi T sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya 30, A-nya yang ditanyakan. Dikalikan 1S, pi T-nya itu 0. Berarti kan kalau VT-nya 0 sama dengan 30 ditambah A1, A dikalikan 1, berarti kan A ya. Nah, kita ganti, jadi A-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif A sama dengan 30. Nah, negatif A itu sama dengan negatif 1 dikali A ya. Jadi A sama dengan 30. 30 dibagi negatif 1. Jadi hasil A-nya negatif 30. Negatif 30 meter per sekon kuadrat ini ya. Negatif 30 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal untuk mencari jarak yang kedua selama 1 sekon terakhir. Nah, berarti kita menggunakan persamaan GLBB yang kedua. V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T dikuadratkan. V0-nya 30, T-nya dikali 1. Berarti 30 kali 1, 30. Sementara A-nya kan tadi negatif 30 ya. Setengah dikali negatif 30, negatif 15. 1 dikuadratkan kan 1. Berarti negatif 15 kali 1 ya negatif 15. 30 dikurangi 15 meter. Nah, untuk mencari jarak totalnya tinggal dijumlahkan. S1 dijumlahkan dengan S2. Berarti 150 ditambah 15 meter. Hasilnya itu adalah 165 meter untuk jarak total mobil yang bergerak di LBB seperti grafik di atas. Nah, sebenarnya ini bisa kita menggunakan
cara yang lebih simpel dengan menggunakan persamaan trapesium. Karena kan ini bangunnya itu seperti trapesium ya. Nah, kita menggunakan persamaan trapesium. Persamaan trapesium itu apa? Setengah dikali dengan tinggi. Nah, kemudian dijumlahkan antara panjang sisi sejajar yang atas ditambahkan dengan panjang sisi sejajar yang bawah. Nah, tingginya berapa? Tingginya itu 30 sebagai kecepatannya. Kemudian yang atasnya, nah yang atas yang ini sebagai sisi sejajar bagian atas. Kemudian yang 6-nya ini sebagai sisi sejajar bagian bawah. Nah, berarti 6 ditambah 5 kan 11. Jadi 30 dikali setengah kan 15. 15 dikali 11, 165 meter. Jadi hasilnya itu baik menggunakan cara pertama ataupun menggunakan cara kedua, hasilnya itu sama, terbukti. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajarannya bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan mengenai materi ataupun nanti mengenai latihan soal yang Bapak share di GCR, boleh didiskusikan di grup Telegram fisika kelas masing-masing ya. Bila berhubung waktunya sudah habis atau materinya sudah habis, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.